Hai guys, apa kabarnya kalian? Untuk kamu yang merasa udah kerja keras, tapi hidup kok kayaknya gini-gini aja. Rasanya stuck, nggak ada progres dan jalan di tempat. Nah tenang, kamu nggak sendirian kok. Di buku The Diary of a CEO, Stephen Bartlett bilang, kalau mau hidup dan bisnis berkembang, kamu harus mulai dari satu hal dulu, diri sendiri. Di video kali ini, kita bakal bahas 5 hukum penting upgrade diri ala buku The Diary of a CEO, biar kamu bisa berkembang step by step. Santai aja, kita bahas dengan contoh yang gampang relate sama kamu. Hidup kamu itu kayak punya 5 ember. Pengetahuan, skill, network, modal, dan reputasi. Nah, banyak orang langsung buru-buru ngejar ember keempat dan kelima. Gue mau modal gede, gue mau terkenal. Tapi kalau pondasinya belum kuat, ya jatuh juga. Stephen bilang, mulai dari ember pertama, pengetahuan. Bisa dengan baca buku, ikut kursus, atau nonton video yang nambah wawasan. Kemudian lanjut ke ember kedua, skill. Terapin pengetahuan itu sampai jadi kemampuan nyata. Praktek berulang kali, latihan terus-menerus sampai mahir. Lalu berlanjut ke ember selanjutnya sampai ember kelima. Contoh gampang, kalau kamu mau jadi content creator, jangan langsung mikirin kamera mahal dan ingin terkenal. Fokus dulu belajar bikin konten yang bagus, belajar hal-hal basic seputar konten, bikin konten dulu dengan tools seadanya. Modal dan reputasi itu nanti datang sendiri. Kedengerannya simple, tapi ini powerful banget. Stephen bilang, kalau mau benar-benar paham sesuatu, ajarkan ke orang lain. Kenapa? Karena saat kamu ngajarin, otak kamu dipaksa buat ngerti sampai ke akar-akarnya. Misalnya, kamu baru belajar tentang investasi. Coba jelasin ke teman kamu, atau tulis di blog, atau bikin video TikTok tentang konsep itu. Kamu bakal sadar bagian mana yang udah kamu kuasai dan bagian mana yang masih bikin bingung. Mengajarkan suatu hal kepada orang lain adalah cara terbaik untuk memahami suatu bidang secara komprehensif dan mendalam. Kita semua punya cerita yang kita ceritain ke diri sendiri. Masalahnya, kadang kita ngebolehin orang lain nulis cerita itu buat kita. Stephen bilang, jangan sampai cerita kamu dikontrol orang lain. Kamu yang harus jadi penulisnya. Contoh, kalau kamu pengen dikenal sebagai orang yang disiplin, kamu harus konsisten sama cerita itu. Jangan hari ini bilang pengen rajin, besoknya rebahan seharian sambil scroll TikTok. Teknik keren dari buku ini adalah pre-mortem. Bayangin kamu gagal di masa depan. Tanya ke diri sendiri, kenapa aku gagal? Jawaban itu bisa jadi kompas buat menghindari kesalahan sejak awal. Nah, ini poin yang sering dilupain orang. Skill kamu itu cuma berharga kalau ada konteks yang tepat. Misalnya, kamu jago desain, tapi kamu ada di lingkungan yang gak butuh desain sama sekali. Ya skill itu bakal tenggelam. Atau contoh lain, kamu jago public speaking, tapi kamu gak pernah cari kesempatan buat tampil di depan orang. Skill itu cuma jadi hiasan. Intinya, carilah medan perang yang sesuai dengan keahlianmu. Taruh skill kamu di tempat yang bikin nilainya maksimal. Yang terakhir ini agak dalam. Stephen bilang, disiplin datang dari kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kita nggak tahu kapan game ini berakhir. Coba pikir, kalau kamu tahu hidup kamu cuma sisa setahun, apa yang bakal kamu lakukan? Pasti kamu bakal berhenti buang waktu untuk hal-hal nggak penting kan? Jadi, mulai sekarang, perlakukan setiap hari kayak kesempatan berharga. Disiplin itu bukan soal ketat sama jadwal, tapi soal menghargai waktu. Semakin sadar kita nggak punya waktu tak terbatas, semakin fokus kita sama hal yang penting. Jadi, itu tadi 5 hukum dari pilar pertama, The Self, di buku The Diary of a CEO. Ingat, semua sukses berawal dari investasi ke diri sendiri. Isi ember kamu dengan pengetahuan dan skill,
Ajarkan apa yang kamu pelajari, tulis cerita hidupmu sendiri, taruh skillmu di tempat yang tepat, dan yang paling penting, hargai waktu yang kamu punya. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, biar nggak ketinggalan pembahasan di video-video berikutnya.